Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we're back on 101 Lebaran Special. Ketika lidah sulit berucap, Puisi dia. ketika tangan sulit menjabat, dan ketika kaki sulit untuk melangkah. Jangan lupa Van, hubungi dokter terdekat. Ye, kok gitu? Iyalah, orang Lebaran tuh di mana-mana. Ustadz, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari Ucok dan belum berkeluarga. Tapi kan gue juga mau ngucapin juga, Zak. Iya, tapi kan ada ininya, norma-normanya pas ngucapin tuh jangan basa-basi. Masa Langsung gitu loh, Hari Raya ucapin Hari Raya. Oh gitu. Bener gak Ustadz? Langsung aja kan Ustadz, selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin. Iya, makasih banyak Zak dan Fani. Dan Iya, Ustaz. Kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dulu ya buat kita semua ya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Amin. Iya Ustadz. Dan bicara tentang mengucapkan selamat, poin yang pertama yang harus kita ketahui bahwa mayoritas para ulama fikih mengatakan bahwa Iya, Ustaz. mengucapkan selamat masuk ke bab adat yang non ibadah. Oh oke. Jadi adat gitu. non ibadah. Jadi dia Oke. bukan masuk ke bab ibadah, tapi dia masuk ke bab non ibadah. Non ibadah, ya. Dan kalau bicara tentang non ibadah, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Oh boleh. Dan ini kesimpulan sekali lagi banyak sekali para ulama fikih, dan ini ditekankan seperti oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa redaksi apa saja boleh jika itu biasa disampaikan oleh masyarakat kita atau adat kita, dan yang kedua tidak mengandung hal yang haram. Karena kita tahu bahwa hukum asal adat boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Berbeda dengan ibadah. Ya. Ibadah hukum asalnya nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Ya, Ustaz. Jadi mayoritas para ulama fikih, dan ini berbagai macam madhab, Ya. dan diantaranya para ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan para ulama yang lain mengatakan ini masuk ke bab adat. Oke. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, terus hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja kita mengucapkan ucapan selamat. Makanya kan masuk ke dalam bab adat. Jadi mereka mengatakan boleh. Ini seperti penjelasan Hanafiyah, Malikiyah. Mungkin kita sering dengar Al-Imam Nawawi juga mengatakan Ya, boleh. Ustaz. Dan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan boleh. Oke. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sebagian Hanafiyah, sebagian Malikiyah, dan Syafi'iyah Ya, oke. mengatakan sunnah. Demi menyampaikan amanat ilmiah, memang ada sebagian ulama yang menyatakan ini masuk ke bab ibadah. Oke. Maka mereka katakan mengucapkan selamat itu bid'ah. Seperti Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Auza'i, dan beberapa para ulama yang lain. Ya, Ustaz. Tapi pandangan mayoritas ini masuk ke bab adat. Ini masuk ke bab adat dan non ibadah. Dan apa hukum menjawabnya? Mazhab Syafi'iyah mengatakan menjawabnya sunnah juga. Banyak para ulama mengatakan sunnah karena itu akan ada doa di antara kita, itu akan menumbuhkan rasa sayang di antara kita, rasa respect di antara kita, chemistry di antara kita, dan juga persatuan umat juga bagus dengan metode ini. Ya. Oleh karena itu banyak yang mengatakan hukum asalnya mubah, tapi karena banyaknya maslahat menjadi sunnah, dan itulah mazhab Masya Allah. Syafi'iyah, Hanafiyah, dan sebagian Malikiyah. Ya, menarik Dan Ustaz. ini dilakukan oleh para sahabat sebagaimana hadits Jabir bin Nufair, riwayat yang dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para sahabat Nabi kalau ketemu pada hari Id itu mereka yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Ya. Apabila para sahabat bertemu antara satu dengan yang lain, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. minkum. Tapi yang perlu kita ketahui, karena ini masalah adat, artinya non ibadah, maka kalau kita lihat penjelasan para ulama fikih kita, itu mereka tidak hanya strict di taqabbalallahu minna wa minkum dan nggak boleh ditambah-tambah lagi. Tidak. Imam Malik sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Baji dalam kitabnya Al-Muntaqa, itu pernah ditanya, apakah makruh jika pada saat Id seseorang mengucapkan kepada saudaranya taqabbalallahu minna wa minka, terus ditambah tuh wa ghafara lana wa laka. Jadi ada penambahan. Iya. Ditanya Gimana, Ustaz? Imam Malik, makruh nggak nih? Kan ditambah. Iya, Padahal benar. sahabat nggak ada mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata situ. Kata beliau la yukrah. Nggak ada makruh sama sekali, nggak masalah. Wah, Karena ini bukan masuk ke bab ibadah, tapi ini masuk ke bab non ibadah sebagai doa secara umum dan kasih selamat secara umum saja.
Dan kita lihat banyak sekali ucapan-ucapan selamat Id di tengah-tengah para ulama. Seperti misalnya Syekh bin Baz menyampaikan ucapan selamat dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka a'malana salihah. Itu diriwayat Syekh bin Baz mengatakan demikian. Syekh Utsaimin itu pernah mengatakan taqabbalallahu siyamaka wa qiyamaka. Beda lagi Ustaz ya. Beda, dan nggak ada para sahabat mengatakan demikian. Dan ini ulama besar, Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Para ulama juga menyebutkan ucapan Idul Mubarak. Idul Mubarak itu artinya Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang mengatakan ini adalah sebagian Malikiyah. Lalu Syekh bin Baz juga mengatakan, Syekh Utsaimin juga mengucapkan, dan sebagian Hanafiyah. Jadi mengatakan Idul Mubarak, padahal para sahabat nggak ada mengatakan demikian. Lalu Syafi'iyah diriwayatkan mereka punya ucapan a'adahullahu alaikum bi khair. Semoga Allah mempertemukan kalian dengan Idul Fitri dengan kondisi yang baik. Itu ucapan yang dinukilkan dari ulama mazhab Syafi'iyah. Lalu juga ada Syekh Utsaimin juga mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun semoga engkau baik-baik saja. Kalau minal aidin wal faizin Ustaz? Kembali kepada kaidah kita, Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan selama tidak haram, tidak ada unsur haram dalam redaksi tersebut, dan itu biasa diucapkan oleh masyarakat kita, maka tidak ada masalah sama sekali. Saya pernah membaca salah satu masyayikh, salah satu ulama yang bernama Syekh Utsman Khamis, itu pun mengucapkan minal aidin wal faizin. Karena sebagian pihak yang mengatakan minal aidin wal faizin itu mengatakan minal aidin artinya semoga kita menjadi orang-orang yang aidin, kembali bersih dari dosa. Karena kan kita udah di Ramadan mensucikan dosa, terus 10 malam terakhir membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus fungsinya puasa Ramadan, fungsinya taraweh, fungsinya mencari Lailatul Qadar itu menghapuskan dosa. Jadi doa agar kita kembali bersih dari dosa. Dan wal faizin, semoga kita menjadi pemenang. Dan pemenang kan Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya. Kira-kira maknanya bertentangan tidak dengan syariat? Enggak Ustaz. Kalau maknanya seperti itu, maka tidak bertentangan dengan syariat. Dan kalau kita kembalikan kepada kaidah Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, maka tidak ada masalah sama sekali. Dan begitu juga dengan puisi dari pujangga kita tadi, Bapak Fani tadi. Boleh Ustaz ya? Boleh Ustaz. Selama biasa diucapkan dan tidak ada penyelisihan syariat, maka puisi-puisi ucapan selamat itu nggak ada masalah sama sekali. Dan ini penjelasan para ulama-ulama fikih kita dari berbagai macam madhab. Jadi ini masuk ke bab adat, bukan masuk ke bab ibadah. Makanya Syekh Sa'ad Khathlan, salah satu ulama fikih senior, itu pernah ditanya, boleh nggak mengucapkan ucapan ini itu sebelum hari raya? Mungkin sebelum hari raya Ustaz? Mungkin malam takbiran atau hari H-1 dan seterusnya. Kata Syekh Sa'ad Khathlan, kita dudukan lagi bahwa mengucapkan selamat ini adalah masuk ke bab adat yang bukan ibadah. Maka hukum asalnya boleh-boleh aja sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya mazhab Syafi'iyah, sebagian ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan kita mengucapkan ucapan selamat di malam takbiran, nggak ada masalah. Oleh karena itu, tapi yang perlu kita ingat, minal aidin wal faizin bukan bermakna mohon maaf lahir batin. Nah, ini yang perlu diluruskan. Benar, ada hubungannya minal aidin wal faizin dengan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin sekali lagi artinya semoga kita semua menjadi orang-orang yang kembali bersih dari dosa, aidin wal faizin, dan menang, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Mungkin itu. Van, lanjutin Van, puisi Van. Udah deh, itu aja gue ikut tadi deh. Minal aidin wal faizin aja deh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh, semua boleh. Boleh. Yang penting doa dan nggak ada yang haram di dalamnya. Oke Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.